Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada hari ini, Jumat, tanggal 3 Mei tahun 2013, sidang perkara pidana nomor register perkara 366-PIT-sus-PN-2013-SKY atas nama terdakwa Enggar Pratama Harnafian bin Nazarudin AK akan dilaksanakan. Sebelum sidang dimulai, izinkan saya untuk membacakan tata tertib yang harus dipatuhi oleh pengunjung sidang selama sidang berlangsung. Yang pertama, selama sidang berlangsung, pengunjung sidang harus duduk dengan sopan dan tertib di tempat masing-masing dan memelihara ketertiban di dalam sidang. Kedua, pengambilan foto, rekaman suara, rekaman TV harus seizin Ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan. Ketiga, siapapun dilarang membawa senjata api, senjata tajam, bahan peledak, atau alat maupun benda yang dapat membahayakan keamanan sidang. Keempat, petugas keamanan sidang karena tugas jabatannya dapat mengadakan penggeledahan badan tanpa surat perintah untuk memastikan dan menjamin bahwa kehadiran setiap orang di pengadilan tidak membawa senjata api, senjata tajam, bahan peledak, atau alat maupun benda yang dapat membahayakan keamanan sidang. Kelima, pengunjung sidang dilarang merokok, makan, minum, membaca koran, berbicara satu sama lain, atau melakukan tindakan yang dapat mengganggu jalannya persidangan. Keenam, seluruh orang yang hadir di dalam ruang sidang dilarang mengaktifkan telepon seluler di dalam ruang sidang selama persidangan berlangsung. Ketujuh, dilarang membuat kegaduhan baik di dalam maupun di luar ruangan sidang. Delapan, dilarang berbicara, memberikan dukungan, atau mengajukan keberatan atas keterangan yang diberikan oleh saksi selama persidangan. 9. Dilarang keluar masuk ruang sidang untuk alasan-alasan yang tidak perlu karena mengganggu jalannya persidangan. 10. Dilarang menempelkan pengumuman atau spanduk atau tulisan atau brosur dalam bentuk apapun di lingkungan pengadilan tanpa ada izin tertulis dari Ketua Pengadilan Negeri. 11. Semua orang yang hadir di ruang sidang harus mengenakan pakaian yang sopan dan sepantasnya serta menggunakan sepatu. Baik, berikut adalah tata tertib yang harus diperhatikan dan dipatuhi bagi semua pengunjung yang hadir di ruang sidang. Selanjutnya, majelis hakim akan memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Sidang perkara pidana Pengadilan Negeri Sekayu yang memeriksa dan mengadili perkara pidana nomor 366-PIT-sus-2013-PN-SKY atas nama terdakwa Enggar Pratama Harnafian bin Nazarudin AK dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Penuntut umum, apakah terdakwa sudah siap? Baik, Yang Mulia. Terdakwa sudah kami siapkan, Yang Mulia. Kepada penuntut umum, dipersilakan untuk menghadirkan terdakwa ke ruang sidang. Baik, Yang Mulia. Kepada petugas kejaksaan, dimohon untuk mempersilahkan terdakwa masuk ke dalam ruang persidangan. Yang Mulia, terdakwa sudah masuk ke dalam ruang persidangan. Baik. Saya akan menanyakan identitas saudara sebagaimana yang telah terdapat di dalam berita acara pemeriksaan. Nama saudara? Nama saya Enggar Pratama Harnafian bin Nazarudin AK, Yang Mulia. Tempat dan tanggal lahir saudara? Tempat dan tanggal lahir saya di Petailing 21 September 1993. Alamat tinggal saudara? Jalan Desa Ujung Tanjung, RT 06, RW 02, Banyuasin. Jenis kelamin laki-laki, pekerjaan supir, benar? Benar, Yang Mulia. Kebangsaan? Kebangsaan saya Indonesia, Yang Mulia. Agama saudara? Islam. Saudara terdakwa, apakah saudara dalam keadaan sehat, baik jasmani maupun rohani, dan siap mengikuti persidangan hari ini? Iya, Yang Mulia.
Saya dalam keadaan sehat, baik jasmani maupun rohani, dan saya siap mengikuti persidangan hari ini. Saudara terdakwa, saudara oleh penuntut umum didakwa melakukan tindak pidana KDRT dengan pemberatan pasal 44 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004. Apakah saat ini saudara didampingi oleh penasihat hukum saudara? Benar Yang Mulia, saya didampingi oleh penasihat hukum saya. Penasihat hukum, apakah saudara mendapat surat kuasa dari terdakwa untuk menjadi penasihat hukum terdakwa? Benar Yang Mulia. Kami adalah penasihat hukum terdakwa. Silakan maju untuk menunjukkan surat kuasa beserta surat izin beracara saudara. Kepada saudara penuntut umum, silakan maju untuk memeriksa surat kuasa beserta surat izin beracara penasihat hukum. Baik Yang Mulia. Baik, saudara penuntut umum dan penasihat hukum dipersilakan untuk duduk kembali. Kepada saudara jaksa penuntut umum, apakah saudara sudah siap membacakan dakwaannya? Baik Yang Mulia. Sudah siap Yang Mulia. Baik, silakan dibacakan, saudara jaksa penuntut umum. Baik Yang Mulia. Surat dakwaan nomor 366 pidana Sus 2013 Pengadilan Negeri Sekayu atas nama terdakwa Enggar Pratama Hanafian bin Nazarudin AK, terdakwa atau beliau pada hari Sabtu tanggal 27 April 2013 sekiranya pukul 12 waktu Indonesia Barat atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2010 bertempat di Desa Ujo Tanjung, LK1, RT 06, RT atau RW 02, Kecamatan Banyuasin, Kabupaten Banyuasin atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sekayu dengan sengaja telah melakukan tindak kekerasan dalam lingkup rumah tangga penganiayaan terhadap korban Karlia binti Subir yang dilakukan dengan cara sebagai berikut. Pertama, bahwa terdakwa Enggar Pratama Hanafian bin Nazarudin AK merasa kesal karena korban menanyakan foto dalam Facebook milik terdakwa, sehingga terdakwa menampar pipi kanan dan kiri korban berkali-kali dengan menggunakan tangan kanan, kemudian memukul bagian belakang kepala korban sebelah kanan beberapa kali dengan tangan kanan digenggam. Akibat dari perbuatan terdakwa, korban Karlia binti Subir mengalami luka memar dan lecet di bagian lengan kanan dengan ukuran 01 x 02 cm dan luka lecet di bibir bagian bawah dalam ukuran 0, cm. Luka memar di bagian lengan kanan atas sebelah luar ukuran 04 x 02 cm sebagaimana dari hasil visum et repertum dengan nomor 034-RSD-BA-2013 di RSUD Banyuasin bahwa ia terdakwa Enggar Pratama Hanafian bin Nazarudin AK pada 27 April 2013 sekiranya pada pukul 12 waktu Indonesia Barat atau setidak-tidaknya pada waktu lain di dalam tahun 2010 di Desa Ujung Tanjung RT 06 RW 02 Kecamatan Banyuasin atau setidak-tidaknya dalam tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sekayu. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur diancam oleh pidana sesuai dengan pasal 44 ayat 1 nomor 23 tahun 2004. Berikut dakwaan dari jaksa penuntut umum yang mulia. Terima kasih, jaksa penuntut umum. Saudara terdakwa, apakah saudara terdakwa mengerti dengan dakwaan yang dibacakan oleh jaksa penuntut umum? Saya mengerti Yang Mulia. Apakah saudara akan mengajukan eksepsi terhadap dakwaan jaksa penuntut umum? Untuk eksepsi, saya akan serahkan sepenuhnya kepada kuasa hukum saya Yang Mulia. Bagaimana penasihat hukum?
Majelis Hakim yang terhormat, kami akan mengajukan eksepsi. Apakah eksepsi telah disiapkan? Ya, Yang Mulia, eksepsi sudah kami siapkan. Baiklah, silakan dibacakan. Eksepsi atas dakwaan jaksa penuntut umum dalam perkara nomor 366/PIT/SUS/2013/PN.SKY atas nama terdakwa Enggar Pratama Hanafian bin Nazaruddin AK. Pendahuluan. Hakim yang terhormat, saudara jaksa penuntut umum yang kami hormati, serta sidang yang kami muliakan. Pertama-tama, kami dari tim penasihat hukum Enggar Pratama Hanafian bin Nazaruddin AK menyampaikan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Hakim yang mulia yang memeriksa dan mengadili perkara pidana ini. Kami, tim penasihat hukum, merasa bahwa Hakim yang mulia tidak adil dan bijaksana kepada semua pihak dalam persidangan ini. Hakim yang mulia telah memberikan kesempatan yang sama baik kepada jaksa penuntut umum untuk menyusun dakwaannya, maupun kepada terdakwa dan penasihat hukumnya juga telah diberi kesempatan yang sama, yaitu mengajukan eksepsi atau nota keberatan. Melalui uraian ini, kami mengajak Hakim yang mulia dan jaksa penuntut umum yang terhormat untuk bisa melihat permasalahan secara komprehensif dan tidak terburu-buru serta bijak, agar dapat sepenuhnya menilai ulang Enggar Pratama Hanafian bin Nazaruddin AK sebagai terdakwa dalam perkara ini, dan kami selaku kuasa hukum juga memohon kepada Hakim yang mulia yang memeriksa perkara ini untuk memberikan keadilan hukum yang seadil-adilnya. Pertama, keberatan terhadap surat dakwaan jaksa penuntut umum. Pertama, terdakwa tidak didampingi oleh nasihat hukum. Kedua, surat dakwaan tidak cermat, tidak jelas, dan tidak lengkap. Sebagai penutup, berdasarkan pada pokok-pokok eksepsi yang kami uraikan di atas, kami selaku penasihat hukum terdakwa Enggar Pratama Hanafian bin Nazaruddin memohon kepada Hakim yang mulia untuk menjatuhkan putusan sela. Demikianlah eksepsi yang kami sampaikan atas nama Enggar Pratama Hanafian bin Nazaruddin AK. Kami ucapkan terima kasih. Terima kasih penasihat hukum. Saudara jaksa penuntut umum, bagaimana tanggapan saudara terhadap eksepsi yang dibacakan oleh penasihat hukum tadi? Apakah ada tanggapan dari saudara penuntut umum atas eksepsi yang dibacakan oleh penasihat hukum terdakwa tadi? Ada yang eksepsi yang dibacakan penasihat hukum terdakwa terlalu berbelit-belit dan menyatakan bahwa dakwaan kami tidak cermat dan tepat. Kami butuh waktu untuk menyelesaikan dan mengerti apa yang dimaksud oleh terdakwa dalam eksepsi yang telah dibacakan. Menurut kami, eksepsi yang dibacakan oleh penasihat hukum tidak sesuai dengan dakwaan kasus sebelumnya yang telah dibacakan jaksa penuntut umum. Kami telah membuat surat dakwaan yang sudah sesuai dengan pasal 143 ayat 2 huruf A, yaitu mengenai syarat formil dari dakwaan yang mengatur mengenai pencantuman tentang identitas terdakwa hingga pekerjaan terdakwa. Kemudian, pada pasal 143 ayat 2 huruf B, sudah sesuai dengan syarat material yang meliputi uraian secara cermat, jelas, dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana tersebut dilakukan. Maka, kami mohon kepada majelis hakim agar menolak eksepsi yang telah dibacakan oleh penasihat hukum, dan kami tetap pada pendapat kami yang mulia. Terima kasih, jaksa penuntut umum. Baik, kepada penasihat hukum, apakah memiliki tanggapan atas apa yang sudah dibacakan oleh penuntut umum? Ada yang mulia. Kami tetap pada nota keberatan kami yang mulia. Baik, dikarenakan penuntut umum dan penasihat hukum tetap pada nota keberatannya masing-masing, maka agenda sidang selanjutnya adalah pembacaan putusan sela oleh majelis hakim.
Oleh karena itu, sidang ditunda sampai 1 minggu ke depan, pada hari Jumat, tanggal 10 Mei 2013. Kepada panitia agar dicatat dan diperintahkan kepada terdakwa, penuntut umum, dan penasihat hukum untuk hadir sesuai jadwal persidangan tanpa harus dipanggil kembali. Sidang hari ini ditutup. Sidang telah selesai. Majelis hakim akan meninggalkan ruang persidangan. Hadirin dimohon untuk berdiri. Sidang Pengadilan Negeri Kayu pada tingkat pertama yang mengadili perkara pidana nomor 366-PID-SUS-2013-PN atas nama terdakwa Enggar Pratama Hanafian bin Nazaruddin AK dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Saudara terdakwa, apakah saudara dalam keadaan sehat? Saya dalam keadaan sehat, Yang Mulia. Baik. Sesuai dengan agenda yang sudah dijadwalkan sebelumnya, pada persidangan hari ini, Majelis Hakim akan membacakan putusan setelah kepada penuntut umum, penasihat hukum, terdakwa, dan para hadirin yang hadir dalam persidangan ini harap mendengarkan secara seksama. Putusan selah nomor 366-PID-SUS-2013-PN.SKI demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa dan seterusnya dianggap telah dibacakan. Menimbang dan seterusnya dianggap telah dibacakan. Memperhatikan dan seterusnya dianggap telah dibacakan. Mengadili 1. Menyatakan terdakwa Enggar Pratama Hanafian bin Nazaruddin AK terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan kekerasan dalam rumah tangga. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa. Oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 tahun 4 bulan. 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana tersebut. 4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan. 5. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp20.000. Demikian. Apakah saudara terdakwa keberatan dengan keputusan yang telah dibacakan? Saya serahkan kepada penasihat hukum saya, Yang Mulia. Saudara penasihat hukum, bagaimana tanggapan saudara tentang putusan selah tadi? Kami menghargai keputusan tersebut, Yang Mulia, namun kami akan tetap mengadakan perlawanan kepada pengadilan tinggi. Baik, saudara terdakwa dan penasihat hukum, kalian memang diberi hak untuk mengajukan perlawanan, tetapi persidangan ini akan tetap dilanjutkan. Apakah dapat dimengerti? Mengerti, Yang Mulia. Sidang kita lanjutkan dengan pemeriksaan barang bukti dan saksi-saksi. Kepada jaksa penuntut umum, apakah telah siap dengan barang bukti dan saksi-saksinya? Majelis Hakim yang terhormat, kami akan mengajukan alat bukti dan saksi-saksi. Namun pada persidangan ini kami belum siap untuk itu, maka dari itu kami mohon agar persidangan ini bisa ditunda, Yang Mulia.
Apakah penasihat hukum terdakwa setuju sidang ini untuk ditunda? Kami setuju, Yang Mulia. Baik. Sidang hari ini ditunda dan dilanjutkan pada hari Jumat, tanggal 17 Mei 2013, dengan agenda pemeriksaan alat bukti dan saksi-saksi kepada jaksa penuntut umum agar menghadapkan kembali terdakwa dan menghadirkan alat bukti dan saksi-saksi pada persidangan berikut. Dengan demikian, maka sidang dinyatakan ditunda dan ditutup. Sidang telah selesai. Majelis hakim akan meninggalkan ruang persidangan. Hadirin dimohon untuk berdiri. Saudara saksi, silakan berdiri, tirukan lafal sumpah yang saya ucapkan. Demi Allah, Demi Allah, saya bersumpah, saya bersumpah saya akan menerangkan dengan sebenarnya saya akan menerangkan dengan sebenarnya dan tiada lain daripada yang sebenarnya. dan tiada lain yang sebenarnya. Dan tiada lain daripada yang sebenarnya. Dan tiada lain daripada yang sebenarnya. Terima kasih, Ketua. Silakan duduk. Saudara saksi, saudara telah berjanji menurut agama yang saudara anut. Untuk itu, kami menekankan agar saudara dapat memberikan keterangan yang benar. Karena apabila terbukti saudara memberikan keterangan palsu, maka saudara dapat diancam dengan pidana penjara selama 7 tahun, sebagaimana diatur dalam pasal 242 KUHP. Apakah saudara saksi mengerti? Mengerti, Yang Mulia. Saudara saksi kenal dengan terdakwa? Kenal, Yang Mulia, terdakwa adalah suami saya. Apakah ada bukti surat nikah bahwa Anda adalah istri dari terdakwa? Bisa ditunjukkan? Bisa di... Sudah berapa lama saudara menikah? Sudah 1 tahun, Yang Mulia. Apakah saudara saksi memiliki anak dari hasil pernikahan saudara? Saat ini saya belum mempunyai anak, namun saya sedang mengandung 9 bulan, Yang Mulia. Apakah ada bukti surat keterangan bahwa Anda sedang mengandung? Bisa ditunjukkan? Bagaimana awal kejadian terdakwa melakukan kekerasan kepada Anda? Saya bertengkar dikarenakan saya menanyakan foto yang ada di Facebook suami saya, Yang Mulia. Kapan itu terjadi? Pada hari Sabtu pukul 12, tanggal 27 April 2013, Yang Mulia. Di mana kejadiannya? Kejadiannya di rumah saya di Desa Ujung Tanjung LK1 RT 6 RW 02, Kecamatan BA, Kabupaten Banyuasin, Yang Mulia. Saudara saksi, kekerasan seperti apa yang dilakukan oleh terdakwa kepada saudara? Suami saya menampar pipi kiri dan kanan saya berkali-kali, Yang Mulia, lalu ia memukul kepala saya bagian belakang beberapa kali. Sehingga bibir saya juga pecah, luka di jari kanan saya, dan sekujur tubuh saya sakit, Yang Mulia. Saudara jaksa penuntut umum, silakan jika ingin mengajukan pertanyaan kepada saksi korban. Cukup, Yang Mulia. Saudara penasihat hukum, dipersilakan jika ada yang ingin saudara tanyakan. Saudara saksi, apakah setelah kejadian tersebut
Anda sama sekali tidak bangun dari tempat tidur atau tidak bisa melakukan aktivitas seperti makan dan minum, seperti itu? Tidak, saya masih bisa beraktivitas, namun terasa sulit dikarenakan sekujur tubuh saya sakit, Yang Mulia. Penasihat hukum, ada pertanyaan lagi? Cukup, Yang Mulia. Hakim anggota 1 dan Hakim anggota 2, silakan jika ada yang ingin ditanyakan kepada saksi korban. Ketua. Cukup Yang Mulia. Baik, keterangan dari saksi dianggap cukup dan kami ucapkan terima kasih. Dan apabila kami membutuhkan keterangan dari saksi lagi, kami berharap saudara saksi tidak berkeberatan untuk hadir kembali di persidangan ini. Silakan saudara saksi dapat menuju tempat yang telah disediakan dan jangan bercakap-cakap dengan saksi atau ahli lainnya. Saudara penuntut umum, apakah masih ada saksi yang ingin diajukan lagi? Ada Yang Mulia. Mohon diberikan izin untuk menghadirkan saksi yang kedua, Yang Mulia. Baik, silakan hadirkan saksi yang kedua. Dimohon kepada petugas untuk menghadirkan saksi kedua. Saksi kedua sudah siap, Yang Mulia. Terima kasih. Selamat pagi, saudara saksi. Hari ini saudari akan diperiksa terkait dengan tindak pidana yang didakwakan pada terdakwa Enggar Pratama Hanafian. Apakah saudari bersedia? Sedia Yang Mulia. Sebelum saudara memberikan keterangan, terima kasih. Selamat pagi, saudara saksi. Hari ini saudara akan diperiksa terkait dengan tindak pidana yang didakwakan pada terdakwa Enggar Pratama Hanafian. Apakah saudara bersedia? Bersedia Yang Mulia. Sebelum saudara memberikan keterangan, Majelis Hakim ingin mengetahui identitas saudara. Nama saudara? Elta Pisna binti Sukaresmi. Umur 35 tahun, pekerjaan ibu rumah tangga, benar? Benar Yang Mulia. Tempat tinggal saudara? Desa Ujung Tanjung, LK RT 6, RW 2, Kecamatan 3, Kabupaten Banyuasin, Yang Mulia. Kebangsaan? Indonesia Yang Mulia. Agama saudara? Islam Yang Mulia. Sebelum saudara memberikan keterangan, maka saudara akan disumpah terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan saudara. Apakah saudara bersedia? Bersedia Yang Mulia. Kepada rohaniawan diperintahkan untuk menempatkan diri dan kepada saksi silakan bersiap. Silakan Hakim anggota 1. Silakan berdiri. Tirukan lafal sumpah yang saya ucapkan. Wallahi, saya bersumpah. Wallahi, saya bersumpah. Saya akan menerangkan dengan sebenarnya. Saya akan menerangkan dengan sebenarnya. Dan tiada lain daripada yang sebenarnya. Dan tiada lain daripada yang sebenarnya. Terima kasih. Dipersilakan duduk kembali. Baik. Apakah saudara saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani? Betul Yang Mulia, sedang sehat Yang Mulia. Apakah saudara saksi mengerti dan dapat berbahasa Indonesia dengan baik dan benar? Iya Yang Mulia. Apakah saudara saksi kenal dengan terdakwa dan korban? Iya, kenal Yang Mulia. Ada hubungan apa saudara dengan terdakwa dan korban? Saya tidak ada hubungan apa-apa Yang Mulia, hanya tetangga saja. Dari mana saudara kenal dengan terdakwa dan korban? Saya kenal karena tetangga saya Yang Mulia. Apakah saudara memiliki hubungan darah atau hubungan pekerjaan dengan terdakwa?
Tidak ada hubungan apapun, Yang Mulia. Saya kenal karena tetangga saya, Yang Mulia. Dari mana saudara mengetahui bahwa terdakwa dan korban merupakan suami istri? Dari buku nikah korban, Yang Mulia. Apakah saudara mengerti alasan kenapa saudara dipanggil ke persidangan ini? Saya mengerti, Yang Mulia. Di sini saya dipanggil sebagai saksi atas kasus kekerasan fisik yang dilakukan saudara Enggar kepada korban yang telah dilaporkan, Yang Mulia. Apakah Anda melihat bahwa tergugat melakukan tindak kekerasan terhadap korban? Tidak, Yang Mulia. Saya hanya tahu bahwa terdakwa disidang karena memukul istrinya, Yang Mulia, tetapi yang melihat korban mengalami luka memar, bengkak di bibir dan di jari, Yang Mulia. Karena waktu mereka cekcok suaranya kedengaran sampai keluar, Yang Mulia. Jam berapa kira-kira kejadian itu terjadi? Sekitar jam 12 siang, Yang Mulia. Saudara ingat itu terjadi di hari apa? Ya, Yang Mulia, kejadian itu terjadi pada hari Sabtu tanggal 27 April 2013, Yang Mulia. Baik. Hakim anggota, apakah ada pertanyaan? Lanjut, Yang Mulia. Baik. Keterangan dari saksi dianggap cukup dan kami ucapkan terima kasih. Dan apabila kami membutuhkan keterangan dari saksi lagi, kami berharap saudara saksi tidak berkeberatan untuk hadir kembali di persidangan ini. Silakan saudara saksi dapat menuju tempat yang telah disediakan dan jangan bercakap-cakap dengan saksi atau ahli lainnya. Baik, saudara penuntut umum, apakah masih ada barang bukti yang ingin diajukan di persidangan ini lagi? Tidak ada, Yang Mulia. Namun, izinkan kami menghadirkan saksi ahli untuk membacakan hasil visum et repertum. Baik, silakan hadirkan saksi ahli. Kepada petugas, dimohon untuk menghadirkan saksi ahli ke dalam ruang sidang. Saksi ahli sudah ada dalam ruang sidang, Yang Mulia. Terima kasih. Selamat pagi, saudara saksi ahli. Apakah Anda bersedia dan siap mengikuti persidangan ini? Saya siap dan bersedia mengikuti persidangan, Yang Mulia. Saudara ahli, saudara sudah berapa kali hadir dalam persidangan sebagai ahli? Sudah 4 kali, Yang Mulia. Baik, kalau begitu saudara ahli silakan maju ke depan untuk menunjukkan CV dan surat tugas saudara ahli. Baik, Yang Mulia. Baik, terima kasih. Silakan Hakim anggota 2. Baik, saudara ahli, berdasarkan pasal 190 ayat 3 KUHP, sebelum memberikan pendapat, saudara ahli akan ditanyai identitas saudara. Mohon dijawab dengan suara yang jelas. Nama saudari? Dr. Ayu Lestari, SPM. Tempat tanggal lahir? Semarang, 13 Maret 1963. Umur 35 tahun, jenis kelamin perempuan, benar? Iya, benar, Yang Mulia. Tempat tinggal saudari ahli? Komplek Gria Indah, nomor 10, Blok 5, Kota Palembang. Pekerjaan dokter kebangsaan Indonesia, benar? Benar, Yang Mulia. Agama saudari? Islam, Yang Mulia. Apakah saudari ahli mengenal terdakwa? Tidak, Yang Mulia.
Saudari ahli, berdasarkan pasal 160 ayat 3 KUHP, sebelum memberikan pendapat, saudari ahli akan disumpah. Apakah saudari ahli bersedia? Baik, Yang Mulia. Silakan hakim anggota. Saudara saksi silakan berdiri. Baik, Yang Bukan Mulia. lafal sumpah yang saya ucapkan. Baik, Wallahi, saya bersumpah. Wallahi, saya bersumpah Saya akan menerangkan dengan sebenarnya saya akan menerangkan dengan sebenarnya dan tiada lain daripada yang sebenarnya. dan tiada lain daripada yang sebenarnya. Baik, makasih. Dipersilakan duduk kembali. Baik. Lanjut. Saudari ahli, mohon saudari bisa menjelaskan riwayat pendidikan saudari ahli. Baik, Yang Mulia. Saya memulai pendidikan saya S1 di Universitas Indonesia, mengambil jurusan Fakultas Kedokteran. Dan saya mengambil S2 dan S3 juga mengambil kedokteran di Universitas Indonesia Fakultas Spesialis Forensik. Terima kasih. Saudara penuntut umum, silakan mengajukan pertanyaan. Tapi sebelumnya, saudara menghadirkan ahli di sini untuk apa? Untuk menjelaskan visum et repertum dari korban, Yang Mulia. Baik, silakan ajukan pertanyaan saudara. Baik. Kepada saudari ahli, dapatkah Anda memaparkan hasil visum et repertum tersebut? Baik, saya akan membacakan bahwa dari RSUD Banyuasin bahwa korban mengalami luka lecet di belakang telinga kanan ukuran 01 x 02 cm. Luka lecet di bibir bawah bagian dalam ukuran 0,5 cm. Luka memar bagian lengan kanan atas sebelah luar ukuran 04 x 02 cm. Izin mengajukan pertanyaan, Yang Mulia. Baik, silakan. Kepada saudari ahli, apakah luka yang dialami korban itu dapat disembuhkan? Jadi begini Bu, kulit manusia itu 3 lapisan, yaitu dermis, epidermis, dan hipodermis. Tadi saya mengatakan bahwa luka dari korban bisa disembuhkan karena sobek yang terdapat di bibir korban hanya sampai lapisan kulit yang pertama, yaitu dermis, sehingga masih bisa disembuhkan dan tidak meninggalkan bekas atau permanen. Namun, apabila luka sobek itu sampai ke lapisan kulit yang kedua, yaitu epidermis, maka itu yang nanti akan meninggalkan bekas permanen. Namun sejauh yang saya tahu, luka sobekan pada bibir korban masih bisa disembuhkan dan tidak permanen. Kemudian ada pukulan di bagian kepala, sehingga mengakibatkan pusing kepala, serta pembengkakan di bagian belakang kepala korban. Jika tidak mendapatkan perawatan yang khusus atau istirahat yang cukup, akan mengakibatkan pendarahan ringan karena pukulan yang terlalu keras. Dan luka-luka pada jari serta memar di bagian tangan korban yang mengakibatkan lebam kemungkinan akan membutuhkan waktu sekitar beberapa hari untuk pemulihan, Yang Mulia. Namun sejauh ini tidak ada yang mengakibatkan fatal, Yang Mulia. Demikian penjelasan ataupun kesaksian yang saya berikan, Yang Mulia. Terima kasih. Jaksa penuntut umum. Baik, terima kasih. Cukup, Yang Mulia. Dari penasihat hukum terdakwa, apa ada yang ingin disampaikan? Ada, Yang Mulia. Silakan. Baik, saudara saksi, tadi Anda mengatakan bahwa ada pembengkakan di bagian kepala apabila tidak mendapatkan perawatan akan mengakibatkan pendarahan ringan.
Bisa Anda jelaskan perawatan seperti apa? Jadi begini, akibat pukulan di bagian kepala sehingga mengakibatkan pembengkakan itu terjadi karena pendarahan jaringan otak yang mengakibatkan pembengkakan. Bengkak tersebut terjadi karena terhalangnya aliran darah ke otak atau pendarahan subarachnoid, atau akhirnya bisa atau di dalam jaringan otak pendarahan intracerebral. Hal ini akhirnya bisa menyebabkan matinya sel-sel otak bila tidak segera ditangani dan mendapatkan penanganan khusus oleh dokter ahli. Maka ukuran otak yang membengkak akan semakin membesar sehingga otak terdesak oleh tulang-tulang tengkorak. Jika sudah demikian, kerusakan atau kematian sel-sel otak bisa terjadi. Untuk perawatan tersebut, korban harus istirahat secara maksimal. Tidak boleh melakukan aktivitas apapun, harus rutin kontrol dan konsumsi obat sesuai resep dokter ahlinya. Seperti itu, Yang Mulia. Baik, apakah penasihat hukum masih ada yang ingin ditanyakan lagi? Izin Yang Mulia. Lalu, berapa hari untuk bisa kembali normal, Saudara ahli? Membutuhkan waktu 1 minggu, Yang Mulia, apabila korban istirahat dengan cukup. Berarti pembengkakan ini tidak begitu fatal. Betul begitu, Saudara ahli? Jika korban mendapatkan perawatan yang cukup serta istirahat yang cukup, bisa dibilang tidak menyebabkan sesuatu yang fatal. Baik, cukup Yang Mulia. Terima kasih. Baik, penasihat hukum, apakah masih ada yang perlu ditanyakan lagi? Cukup Yang Mulia. Saudara penuntut umum, apakah pendapat saudari ahli masih diperlukan? Ada Yang Mulia. Cukup Yang Mulia. Baik, saudara ahli, pendapat saudara sudah cukup. Namun, apabila nanti pendapat saudara dibutuhkan, kami harap saudara bersedia hadir kembali di persidangan. Baik, Yang Mulia. Saudara penuntut umum, apakah masih ada bukti yang ingin diajukan di persidangan ini lagi? Untuk saat ini tidak ada Yang Mulia. Kepada penasihat hukum terdakwa, apakah ada saksi yang ingin dihadirkan di persidangan ini untuk meringankan terdakwa? Tidak ada Yang Mulia. Baik. Kepada saudara terdakwa, dipersilakan mengambil tempat kembali di depan. Dikarenakan sudah tidak ada saksi yang akan dihadirkan. Baik. Saudara terdakwa, apakah saudara tetap dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap untuk memberikan keterangan dalam persidangan hari ini? Ya, Yang Mulia. Saya dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, dan saya siap memberikan keterangan dalam persidangan ini, Yang Mulia. Baiklah, sebagaimana identitas saudara sudah jelas di dalam BAP, maka kita lanjutkan saja persidangan ini. Saudara penasihat hukum, apakah ada pertanyaan yang ingin diajukan kepada terdakwa? Ada Yang Mulia. Saudara terdakwa, saat Anda dimintai keterangan, apakah Anda sudah memberikan atau mengatakan semua keterangan dengan sejujur-jujurnya? Iya, Pak. Saya sudah mengatakan semuanya dengan jujur dan terbuka. Baik, saudara terdakwa, apakah saat Anda memberikan keterangan Anda sudah mengakui semua perbuatan Anda? Iya, Pak. Saya mengakui semua perbuatan saya. Apakah saudara terdakwa menyesal setelah melakukan penganiayaan itu? Iya, saya sangat menyesal. Baik, Majelis Hakim, pertanyaan dari kami cukup. Terima kasih, penasihat hukum. Kepada jaksa penuntut umum, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi kepada terdakwa? Iya, ada Yang Mulia. Baik, silakan. Kepada saudara terdakwa,
Bisakah Anda ceritakan mengapa Anda melakukan kekerasan kepada istri Anda? Baik, jadi waktu itu saat saya pulang kerja, saya kesal karena istri saya itu cekcok masalah foto di Facebook. Jadi saya secara refleks memukul istri saya karena merasa emosi dan kondisi juga sedang capek. Baik. Namun, apakah ada hubungan spesial antara Anda dengan perempuan yang ada di Facebook tersebut? Tidak ada, Bu. Kami hanya teman saja. Kebetulan perempuan itu pedagang makanan di tempat angkut kami. Ya itu biasalah. Karena di foto itu juga bukan kami berdua saja, namun ada teman saya satu lagi. Baik, terima kasih. Cukup Yang Mulia. Terima kasih. Baiklah, jika tidak ada pertanyaan lagi kepada saudara penuntut umum dan penasihat hukum, sidang akan kita lanjutkan kembali dengan agenda pembacaan tuntutan oleh penuntut umum. Untuk itu diharapkan kepada penuntut umum agar terdakwa dihadirkan kembali di persidangan. Maka dari itu sidang akan dilanjutkan pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2013. Untuk itu sidang kami tutup. Sidang telah selesai. Majelis hakim akan meninggalkan ruang persidangan. Hadirin dimohon untuk berdiri. Sidang Pengadilan Negeri Sekayu pada tingkat pertama yang mengadili perkara pidana nomor 366 garing PID garing SUS garing 2013 garing PN titik SKI atas nama terdakwa Enggar Pratama Hanafian bin Nazaruddin Aka akan dibuka dan terbuka untuk umum. Para terdakwa, apakah saudara dalam keadaan sehat? Saya dalam keadaan sehat, Yang Mulia. Saudara terdakwa, apakah Anda siap mengikuti persidangan ini? Siap, Yang Mulia. Baik. Sesuai berita acara yang lalu, maka agenda persidangan kali ini adalah pembacaan tuntutan oleh jaksa penuntut umum. Saudara penuntut umum, apakah telah siap membacakan tuntutannya? Siap, Yang Mulia. Baik. Kepada terdakwa, penasihat hukum dan hadirin di persidangan ini, diharapkan mendengarkan secara seksama. Silakan. Izin Yang Mulia, sebelum membacakan tuntutan, mohon izinkan kami membagikan surat tuntutan kami Yang Mulia. Baik, silakan. Tuntutan sudah siap Yang Mulia. Akan dibacakan. Berdasarkan putusan nomor 366 garis miring PIT garis miring SUS garis miring 2013 garis miring Pengadilan Negeri Sekayu, maka terdakwa Enggar Pratama Hanafian bin Nazaruddin Aka dituntut pidana 2 tahun penjara sebagaimana telah diatur dan diancam pidana sesuai dengan pasal 44 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 dan dibebani biaya perkara senilai Rp2.000. Cukup Yang Mulia. Baik. Bagaimana saudara terdakwa? Apakah ada tanggapan terhadap surat yang sudah dibacakan tadi? Baik, Yang Mulia. Semuanya saya serahkan kepada kuasa hukum saya, Yang Mulia. Baik.
Saudara penasihat hukum, bagaimana? Apakah memiliki tanggapan terhadap surat tuntutan yang sudah dibacakan tadi? Baik, kami tetap pada pendirian kami yang mulia dan akan mengajukan nota pembelaan yang mulia. Baik. Terima kasih. Untuk memberikan waktu kepada penasihat hukum dan dalam menyiapkan nota pembelaan, maka sidang pada hari ini akan ditunda hingga 7 hari ke depan dan akan dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2013 yang akan datang. Diperintahkan kepada penuntut umum agar tetap menghadirkan terdakwa ke dalam persidangan. Untuk itu, sidang kami tunda dan dinyatakan ditutup. Terima kasih. Sidang telah selesai. Majelis hakim akan meninggalkan ruang persidangan. Hadirin dimohon untuk berdiri. Kami telah siap yang mulia. Baik. Kepada terdakwa, penuntut umum, dan hadirin di persidangan ini harap mendengarkan secara seksama. Silakan, penasihat hukum. Terima kasih yang mulia. Demi keadilan, saya akan membacakan pledoi penasihat hukum perkara pidana nomor 366/PIT/2013/PN/SKY. Majelis Hakim yang terhormat, Saudara Jaksa Penuntut Umum yang terhormat, hadirin sidang yang kami muliakan. Dengan ini, perkenankan kami selaku penasihat hukum dalam perkara ini menjalankan hak kami untuk menyampaikan pembelaan dan surat tuntutan Saudara Jaksa Penuntut Umum. Bahkan terdakwa telah didakwa oleh Saudara Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwanya dengan dakwaan ke-1 melanggar pasal 44 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang kekerasan dalam lingkup rumah tangga. Majelis Hakim yang mulia dan Saudara Jaksa Penuntut Umum yang kami hormati. Kasus ini berawal dari terdakwa melakukan tindak kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga karena terdakwa kesal sehabis pulang kerja sudah cekcok masalah foto di Facebook. Kejadian ini terjadi pada hari Sabtu 27 April 2013 sekitar pukul 12 waktu Indonesia Barat dari kejadian di rumah korban. Setelah mendengarkan dan mempelajari surat tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum, maka kami selaku penasihat hukum terdakwa menyampaikan pembelaan sebagai berikut. 1. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum. 2. Fakta-fakta dalam persidangan. Keterangan saksi-saksi. 2. Keterangan terdakwa. 3. Tanggapan atas keterangan saksi-saksi. 4. Kesimpulan dan penutup. Bahwa sebelum kesimpulan dan penutup ini kami sampaikan, maka izinkanlah kami selaku penasihat hukum dari terdakwa menyampaikan kesimpulan dan penutup ini dengan judul kekerasan dalam rumah tangga. Bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menuntut terdakwa Enggar Pratama Hanafian bin Nazaruddin AK dengan pidana selama 5 tahun dan membayar denda sebesar 15 juta rupiah adalah batal demi hukum. Oleh karena berdasarkan fakta dalam persidangan, saksi Elita Pista binti Sukaremis tidak melihat secara langsung bahwa terdakwa terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutannya. Bahwa tuntutan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum yakni 5 tahun dan membayar denda sebesar 15 juta rupiah adalah suatu tuntutan yang tidak mencerminkan rasa keadilan dan tidak mempunyai rasa kemanusiaan. Bagi keluarga terdakwa yang mana terdakwa berdasarkan fakta persidangan hanyalah seorang supir angkot yang mana hasil dari seorang supir hanya bisa mencukupi kehidupan sehari-hari saja. Untuk menutup pada ini, izinkan kami mengutip kata-kata Nabi Muhammad SAW, yaitu menghukum dalam keraguan adalah sebuah dosa, dan di dunia hukum juga dikenal dengan istilah in dubio pro reo, adalah yang artinya jika terjadi keraguan apakah terdakwa salah atau tidak, maka sebaiknya diberikanlah hal yang menguntungkan untuk terdakwa.
Demikian pledoi ini saya bacakan. Hormat kami kuasa hukum terdakwa. Sekian yang mulia. Baik. Demikian pembelaan dari penasihat hukum terdakwa kepada jaksa penuntut umum. Apakah saudara akan mengajukan replik atas pembelaan dari penasihat hukum terdakwa? Baik, terima kasih Majelis Hakim. Kami tidak mengajukan replik dan kami tetap pada tuntutan kami, Majelis Hakim. Baik, karena jaksa penuntut umum tidak mengajukan replik, dengan demikian penasihat hukum terdakwa tidak juga akan mengajukan duplik. Baiklah, sidang hari ini dinyatakan cukup dan selanjutnya memberikan kesempatan majelis hakim bermusyawarah untuk mengambil keputusan. Dan sidang ini ditunda 2 minggu ke depan, yakni pada hari Jumat tanggal 7 Juni 2013 dengan agenda pembacaan putusan kepada jaksa penuntut umum, penasihat hukum, dan terdakwa diharapkan hadir dalam persidangan tanpa dipanggil kembali. Maka dengan demikian sidang hari ini dinyatakan ditunda dan ditutup. Sidang telah selesai. Majelis hakim akan meninggalkan ruang persidangan. Hadirin dimohon untuk berdiri. Putusan nomor 366-PD-SUS-2013-PN demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, dan seterusnya dianggap telah dibacakan. Menimbang dan seterusnya dianggap telah dibacakan. Memperhatikan dan seterusnya dianggap telah dibacakan. Mengadili. 1. Menyatakan terdakwa Enggar Pratama Hanafian bin Nazaruddin AK terbukti secara sah dan diyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan kekerasan dalam rumah tangga. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 tahun 4 bulan. 3. Penetapan masa penahanan yang telah dijalankan terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana tersebut. 4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan. 5. Menetapkan barang bukti berupa 1 buah buku lika. 6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp2.000. Demikian putusan majelis hakim. Diberitahukan bahwa apabila keberatan dengan putusan ini dapat mengajukan upaya banding selambat-lambatnya 14 hari sejak putusan ini dibacakan. Kepada terdakwa, apakah saudara mengerti dengan putusan ini? Saya mengerti yang mulia. Saudara penasihat hukum siap dibantu ya apabila terdakwa akan mengajukan banding. Baik, Yang Mulia. Baiklah, terima kasih. Dengan demikian, pemeriksaan perkara pidana dengan nomor 366-PID-SUS-2013-PN-SKI atas nama terdakwa Enggar Pratama Hanafian bin Nazaruddin AK dinyatakan selesai dan sidang dinyatakan ditutup.
Tuhan.